Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, alhamdulillah kalian semua dalam kondisi yang sangat baik. Nah, jangan lupa anak-anak untuk selalu jaga kesehatan dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan masker ketika di luar, dan jangan lupa rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak semua masih ingat tidak mengenai materi pembelajaran kita sebelumnya? Iya, benar sekali, kita sebelumnya sudah belajar mengenai dongeng yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya dan juga sudah mempelajari tentang pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 7 tentang kebersamaan, kemudian dengan subtema 4 tentang kebersamaan di tempat wisata, dan pembelajaran yang kedua. Jadi kita akan belajar tentang pembelajaran Nah, sebelumnya anak-anak, materi kali ini adalah materi tentang bagaimana sikap kita apabila teman kita berbeda tempat kesukaannya atau tempat wisata yang mereka sukai, kemudian dan bagaimana berbagai jenis, kemudian ciri dan pengertian dari kata sapaan. Nah, tujuannya agar anak-anak semua bisa menghargai atau menghormati berbagai keberagaman individu yang ada di sekeliling kita. Kemudian anak-anak juga bisa mengetahui tentang kata sapaan serta menemukan kata sapaan pada suatu kalimat. Nah, anak-anak, coba sekarang di sini siapa yang senang berwisata? Angkat tangannya. Iya, kemana? Ke kebun binatang. Terus ada lagi? Iya, silakan. Ke pantai. Itu kemana? Ke gunung. Oh, ke gunung. Ternyata berbagai macam tempat kesukaan yang disukai oleh teman kita ya. Nah, sekarang anak-anak, coba anak-anak tanya kepada teman-teman anak-anak semua di kelas ini. Kalian tanya di mana saja tempat kesukaan, tempat wisata kesukaan mereka, kemudian kalian tuliskan di buku kalian. Oke, siap? Ya, silakan dikerjakan ya. Nah, bagaimana anak-anak, semuanya sudah selesai? Coba setelah kalian melakukan wawancara tadi dengan teman kalian, apakah ada tempat wisata teman kalian, kesukaan teman kalian yang sama dengan kesukaan kalian? Ada yang sama? Ya, coba angkatkan tangannya. Oh, kemana? Sama-sama suka pergi ke? Oh, ke pantai. Coba yang satunya lagi, sama-sama suka pergi ke museum. Oh, ke museum. Coba yang lain, adakah yang berbeda tempat kesukaannya? Coba kemana? Teman kamu suka pergi kemana? Ke pantai, tapi teman kamu suka pergi ke ke kebun binatang. Nah, anak-anak, ternyata di dalam satu kelas memiliki tempat kesukaan, tempat wisata kesukaan yang berbeda-beda ya. Coba sekarang anak-anak, menurut anak-anak, bagaimana sikap anak-anak semua terhadap teman yang memiliki tempat kesukaan yang berbeda? Apa? Mengejek. Oh, apabila kita mengejek anak-anak, maka akan menyakiti perasaan teman kita. Coba yang lain. Bagaimana? Menghargai. Iya, menghargai. Apalagi? Menghormati. Iya, pintar sekali. Coba lagi. Tidak merendahkan. Iya, tidak merendahkan. Ingat ya anak-anak, apabila seseorang atau teman kita, keluarga kita, adik kita, kakak kita memiliki hal yang mereka sukai berbeda, baik itu tempat kesukaannya, tempat wisata kesukaannya, baik itu makanannya, maka kita harus menghargai, tidak mengejek, tidak merendahkan. Nah, dengan adanya perbedaan ini, kita bisa memanfaatkannya untuk bertukar informasi mengenai hal menarik yang ada di tempat wisata tersebut. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau bertanya lagi. Misalkan nih, kita di tempat wisata bertemu dengan orang yang kita kenal, baik itu keluarga, kemudian baik itu guru. Apa hal yang kalian lakukan? Apa?
menghindar. Menghindar itu, ingat ya anak-anak, kita harus selalu menjaga silaturahmi. Apa? Menyapanya. Wow, pintar sekali, tepuk tangan untuk teman kita. Nah, ingat, apabila kita bertemu dengan seseorang, orang yang kita kenal, ingat untuk selalu menyapa mereka. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang kata sapaan. Nah, ada yang tahu kata sapaan itu apa? Angkat tangannya. Iya, silakan. Untuk menyapa orang. Iya, benar sekali. Ada lagi yang lebih lengkap lagi, ada lagi. Untuk menyapa orang yang kita kenal. Iya, benar. Nah, anak-anak, sekarang kata sapaan itu adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang kita ajak bicara, baik itu orang yang kita kenal, itu teman kita, dan sebagainya. Juga untuk sebagai kata ganti nama orang ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba simak penjelasan dari Ibu ya. Baiklah anak-anak, coba sekarang di sini Ibu punya pengertian kata sapaan, kemudian jenis kata sapaan, kemudian ciri kata sapaan pada kalimat. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya kata sapaan itu apa. Ada yang masih ingat tidak? Iya, betul. Kata sapaan itu kata yang digunakan. Iya, benar ya anak-anak. Kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang kita ajak bicara, atau kata ganti nama orang ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya coba simak ya. Nah, contohnya adalah misalkan kalian anak-anak menyapa ibu guru. Misalkan, ibu guru sudah datang ya. Nah, kata sapaan pada kalimat yang anak-anak ucapkan itu adalah bu guru. Ibu guru, karena anak-anak, orang yang anak-anak sapa adalah ibu guru. Nah, coba lagi ya contohnya ya. Seperti tadi, ibu guru sudah datang ya, kata Beni. Nah, jadi kata sapaan pada kalimat ini mana? Iya, benar, ibu guru. Karena apa? Orang yang Beni sapa adalah ibu guru, atau orang yang Beni ajak bicara adalah ibu guru. Kemudian, nah, jadi kata sapaan itu ternyata ada banyak ya jenisnya anak-anak. Ingat, yang pertama itu adalah jenis kata sapaan istilah kekerabatan. Contohnya, misalkan ayah, bapak, ibu, adik, paman, dan lain sebagainya. Bisa juga tante, bisa juga paman, bisa juga om, seperti itu. Itu termasuk kata sapaan dalam istilah kekerabatan. Kemudian anak-anak coba dilihat lagi yang kedua. Nama diri atau nama orang yang kita sapa. Nah, contohnya Nia, Beni, kemudian Dika, kemudian Fajar, kemudian siapa lagi? Ya, benar. Masih banyak lagi nama teman-teman kalian yang ada di kelas. Nah, lagi anak-anak ya. Kemudian nama jabatan atau gelar. Contohnya misalkan guru, dokter, kemudian profesor, kemudian apa lagi? Kepala sekolah, kemudian apa lagi? Jenderal. Ya, banyak ya anak-anak untuk istilah kekerabatan, untuk istilah nama jabatan. Kemudian anak-anak perhatikan lagi. Yang keempat, berbentuk kata ganti. Misalkan berbentuk kata ganti itu kata ganti dari orang yang kita sapa. Contohnya misalkan kamu, engkau, kemudian apa lagi? Anda, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Terus yang terakhir itu adalah kata nama. Jadi kata nama itu misalkan kalian ingin memanggil bapak-bapak, tapi kata gantinya itu tuan. Contohnya seperti ini, tuan, nyonya, Tuhan, kemudian sayang, dan masih banyak lagi. Itu untuk jenis kata sapaannya. Sekarang yaitu ciri dari kata sapaan pada suatu kalimat. Jadi untuk ciri-cirinya itu yang pertama adalah ditulis. Jadi kata sapaan itu biasanya ditulis dalam huruf kapital.
bukan semua katanya huruf kapital ya, tapi hanya huruf yang paling depannya saja yang huruf kapital. Contohnya, coba anak-anak perhatikan ya. Di sini ibu punya contoh. Pukul berapa kakak akan bermain bola? Tanya Doni. Nah, di sini coba anak-anak dilihat. Kata sapaannya adalah yang mana? Yang mana? Yang Doni. Coba, tadi kata ibu apa? Iya, ini benar huruf kapital. Tetapi ini bukan termasuk kata sapaan. Coba lagi, dilihat lagi. Iya? Coba. Nah, iya benar. Kata sapaan pada kalimat ini adalah kakak. Jadi, kenapa kakak? Karena orang yang diajak bicara oleh Doni adalah kakaknya. Jadi Doni bertanya kepada kakaknya. Jadi kata sapaan pada kalimat ini adalah kakak. Pintar ya anak-anak ibu. Tepuk tangan dulu buat anak-anak ibu. Nah, pintar sekali. Kemudian anak-anak lihat. Ciri yang kedua adalah kata sapaan terdapat pada kalimat yang diberi tanda petik atau kalimat langsung. Jadi contohnya itu adalah seperti ini. Lihat contoh kalimat yang ibu ada di depan. Hai, matahari yang cerah, sapa Kiki. Nah, coba sekarang lihat mana kata sapaan pada kalimat ini. Nah, kata sapaannya itu ada pada kalimat ini. Coba ingat tadi biasanya kata sapaan memiliki jadi kata sapaan itu awalnya menggunakan huruf kapital. Ingat, lihat di sini. Kemudian, ibu-ibu mana tanda petiknya? Nah, tanda petiknya itu ini, sayang. Nah, ini tanda petik. Ini adalah maksudnya adalah kalimat langsung. Jadi, biasanya kalimat langsung itu terdapat pada teks percakapan. Nah, coba dilihat di sini mana kata sapaannya. Coba. Apa? Iya benar, kata sapaannya itu adalah matahari. Oh, semuanya pintar sekali. Kemudian coba dilihat lagi. Di sini Kiki menyapa matahari. Coba dilihat sekarang matahari menyahut atau menjawab sapaan dari Kiki. Coba dilihat mana kata sapaannya. Apa? Iya pintar. Kiki adalah kata sapaannya. Semuanya sudah pintar. Tenang dulu. Nah, pintar ya, benar ya. Kenapa? Ini matahari karena Kiki, orang yang Kiki sapa atau orang yang Kiki ajak bicara adalah matahari. Kemudian di bawahnya, kenapa ini kata sapaannya Kiki? Apa? Coba angkat tangannya. Iya benar. Jadi orang yang matahari ajak bicara adalah Kiki. Jadi kata sapaan pada kalimat ini adalah pada kalimat percakapan ini adalah matahari dan Kiki. Pintar sekali semuanya. Nah, anak-anak coba ada yang ingin anak-anak tanyakan tentang kata sapaan ini? Atau sudah mengerti? Tidak? Ya sudah, kalau anak-anak tidak ada pertanyaan, sekarang kalian coba bagi menjadi 8 kelompok dengan cara berhitung ya, seperti biasanya. Ibu punya permainan. Nama permainannya adalah rolet kata. Nah, rolet kata itu adalah permainan di mana nanti anak-anak semua memutar rolet kata ini, kemudian apabila rolet ini sudah berhenti, anak-anak lihat nomor mana yang ditunjuk oleh tanda panah ini. Misalkan seperti ini, nomor 7. Nah, misalkan nomor 7, kemudian nanti anak-anak mengambil kertas yang ada pada nomor 7, kemudian nanti anak-anak cari kata sapaan yang ada pada teks percakapan atau dialog percakapan yang ada di dalam yang ada pada kertas tersebut. Gimana, sudah mengerti? Apa? Iya, nanti yang memutar rolet katanya itu adalah perwakilan kelompok saja ya, jangan semua kelompoknya maju ya. Jadi perwakilan kelompoknya, misalkan kelompok 1 perwakilannya siapa, 1 orang gitu. Ya siap, sekarang ayo kita putar ya.
Kita coba ya sekarang. Ini untuk kelompok 1 ya. Yang pertama untuk kelompok 1 kita putar bersama-sama. 1, 2, 3 kita putar. Lihat. Yeay. Lihat sekarang berhentinya di mana? Jarum atau panah ini menunjukkan menunjukkan angka 3. Jadi kertas yang kita ambil itu adalah 3. Coba kita ambil kertasnya. Ini untuk kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok 1 mendapatkan kertas ini, mendapatkan teks percakapan ini. Kemudian nanti kelompok 1 jangan lupa cari kata sapaan, kemudian garis bawahi ya kata sapaannya. Nah, oke, semuanya sudah mengerti? Oke, ini untuk kelompok 1. Nah, kemudian kita putar lagi ya untuk kelompok 2. Nah, sekarang putar lagi. Yeay, berhenti di mana? Coba. Oh, ternyata angka 5. Angka 5. Coba. Oh my. Angka 5. Nah, ini teks percakapan untuk kelompok 2. Nah, ini juga dicari kata sapaannya, kemudian garis bawahi ya. Ya, oke. Silakan anak-anak, kita putar lagi sampai semua kelompoknya kebagian ya. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Semuanya sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Ya, kelompok 4 sudah? Sudah semua? Ya, semuanya bagus ya. Sekarang coba 2 orang perwakilan kelompoknya maju ke depan yuk. Kelompok berapa ya? Kelompok 2. Ada kelompok 2 ya, maju perwakilan kelompoknya. Coba sekarang, ya udah sekarang Ibu bantu ya baca hasil pekerjaannya. Jadi kelompok 2 itu mendapatkan dialog percakapan antara anak dan ibunya. Nah, kita coba kata sapaan yang ada pada dialog ini adalah, coba lihat yang di anak. Ayo ibu, saya sudah tidak sabar melihat rusa di kebun binatang. Jadi kata sapaannya yang mana? Kelompok 2? Yang mana? Kata sapaannya? Iya benar, kata sapaannya adalah ibu. Kata sapaannya adalah ibu karena ibu itu orang yang diajak bicara oleh sang anak. Kemudian yang kedua, baik nak, sabar ya, kita harus membeli tiket dulu. Nah, kata sapaan pada dialog ibu ini mana? Nak, iya benar nak, karena nak ini adalah orang yang ibu ajak bicara. Jadi nak itu adalah kata sapaan untuk anak. Itu. Coba kita praktekkan ya. Ayo ibu, saya sudah tidak sabar melihat rusa di kebun binatang. Terus ibunya menjawab, sabar nak. Baik nak, sabar ya, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Seperti itu. Coba lagi ya. Kelompok berapa? Ya, sekarang kelompok 1. Coba sekarang kelompok 1. Nah, di sini kita lihat kata sapaan pada kalimat ini apa? Nanda, kapan kita mau menciptakan lagu bersama? Tanya Rifan. Nah, kata sapaannya yang mana kelompok 1? Yang Nanda. Iya, pintar sekali. Yang Nanda. Kenapa? Karena Nanda adalah orang yang Rifan ajak bicara. Kemudian lagi yang keduanya. Bagaimana kalau nanti sore? Kamu setuju Rifan? Adi juga bisa tanya Nanda. Nah, di kalimat ini mana kata sapaannya? Kata sapaannya adalah Rifan. Iya benar. Ada lagi kata sapaannya? Adi, iya pintar sekali. Jadi dalam kalimat ini terdapat 2 kata sapaan, yaitu Rifan dan Adi. Kenapa Adi juga termasuk kata sapaan? Jadi Adi juga orang yang diajak bicara oleh Nanda, yaitu kategori nama orang ketiga. Nah, jadi Andi juga termasuk kata sapaan. Dan lihat, kata sapaan tadi cirinya seperti apa? Menggunakan huruf
awalannya huruf kapital, nama orang huruf kapital. Kemudian apalagi cirinya? Menggunakan tanda petik atau kalimat langsung. Nah, anak-anak, seperti itu ya. Baiklah, semuanya sudah mengerti? Ada yang ingin anak-anak tanyakan lagi? Tidak? Kalau tidak, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak. Masih ingat kata sapaan dalam istilah kekerabatan ada apa saja? Iya, ayah, apalagi adik, apalagi ibu, apalagi kakak. Iya, pinter. Apalagi ya? Berarti sudah mengerti ya semuanya ya. Sekarang anak-anak coba nanti di rumah atau coba anak-anak tuliskan dulu minimal 5 kata sapaan yang anak-anak ketahui. Jadi yang sudah kita belajar tadi, boleh yang istilah kekerabatan, boleh nama diri, boleh kata ganti, bebas mau jenis yang mana saja. Jadi minimal anak-anak tulis 5 kata sapaan yang anak-anak ketahui. Oke? Nah, kemudian yang kedua, anak-anak semua masih ingat tidak dongeng asal-usul kota Surabaya yang sebelumnya kita pelajari sebelumnya? Iya, masih ingat ya? Nah di situ kalian cari kata sapaan yang ada pada teks dongeng asal-usul kota Surabaya itu. Kalian cari kata sapaannya, kemudian kalian garis bawahi mana saja yang termasuk ke dalam kata sapaannya. Oke? Sudah ditulis semuanya? Sudah? Pintar. Nah, sekian anak-anak pembelajaran dari anak-anak. Jangan lupa hargai setiap perbedaan individu, baik teman, baik kakak, baik itu tetangga. Hargai semuanya, hargai perbedaan yang ada, baik itu tempat kesukaan kita berbeda, kemudian makanan kesukaan kita berbeda, kemudian warna kulit kita berbeda. Tidak apa-apa, perbedaan itu biasanya merupakan suatu hal yang sangat menarik. Ingat, jangan direndahkan, jangan diremehkan, harus hargai, perluas pengetahuan tentang segala hal ya anak-anak. Kemudian pelajari lagi kata sapaan dan pembelajaran selanjutnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.